Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar P3K Guru. Nah, di sini ada informasi menarik rekan-rekan ya, ada informasi menarik terkait usulan formasi P3K. Ini hasil dari rapat koordinasi yang alhamdulillah Pemda berhasil menambah formasinya. Bahkan lumayan rekan-rekan ya. Nah, di sini juga terkait pengangkatan honorer menjadi ASN P3K atau PNS. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Oke, yang pertama di sini admin akan bagikan informasi di mana ada 3 Pemda yang optimalkan kuota P3K. Nah, mengoptimalkan kuota P3K guru. Tujuannya agar pendidikan berkualitas. Nah, ini rekan-rekan ya. Jadi dioptimalkan kuota P3K gurunya agar pendidikan berkualitas. Ini informasinya terbilang masih sangat baru karena ini di hari Jumat 7 Juli rekan-rekan ya. 3 daerah yakni, nah ini daerahnya yaitu Bojonegoro di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sumba di Kabupaten Sumba Tengah, di NTT dan Kota Tomohon di Sulawesi Utara. Mengoptimalkan kuota formasi aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat ASN P3K guru tahun 2023 demi pendidikan berkualitas. Guru harus optimal karena mereka yang akan mencerdaskan anak bangsa. Maka sangat perlu adanya pengangkatan ASN P3K sehingga guru tidak khawatir akan nasibnya dan bisa berkontribusi penuh untuk siswa. Nah, di sini kita temukan kata kuncinya agar tidak khawatir akan nasibnya kalau sudah menjadi ASN dan bisa berkontribusi penuh untuk siswa. Dan ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro yaitu Nur Sujito. Nur Sujito mengatakan pihaknya konsisten mengusulkan formasi ASN P3K sesuai kebutuhan daerah dengan mengajukan 1951 formasi dari yang sebelumnya 1651. Jadi di sini ada penambahan 300 formasi rekan-rekan ya. Ada 300 orang yang ditambahkan. Selain itu, Kabupaten Bojonegoro juga sudah mengalokasikan anggaran sebesar 132 miliar. Nah, anggarannya sudah siap, formasinya juga sudah ditambah. Pastinya teman-teman yang ada di Bojonegoro akan bersukacita. Daerah kami komitmen sangat bagus terkait pembinaan sumber daya manusia, apalagi ini berkaitan dengan masa depan para siswa. Nah, ini rekan-rekan ya, Bapak Sujito betul-betul memahami. Senada dengan Nur Sujito, Kepala Dinas Pendidikan Sumba Tengah, Meha Umbu, juga menyatakan bahwa optimalisasi formasi ASN P3K sangat membantu daerahnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya guru. Kami sangat terbantu dengan pengajuan formasi ASN P3K. Selain bisa meningkatkan kualitas hidup, guru juga bisa fokus melayani siswa secara optimal karena mereka itu tidak berpikir lagi rekan-rekannya kita harus kerja apa lagi demi memenuhi kebutuhan ekonominya, rekan-rekannya kebutuhan rumah tangganya. Karena mereka ini apa istilahnya sudah mendapatkan gaji yang layak lah dibanding sebagai seorang honorer. ASN P3K sangat membantu meningkatkan kualitas SDM, khususnya tenaga guru di daerah. Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon, nah ini untuk Kota Tomohon, Juliana Dolphin Karwur, mengatakan pihaknya tidak hanya mengoptimalkan kuota, tetapi juga memastikan formasi yang diajukan dapat memberikan kepastian kepada guru honorer yang lulus untuk memperoleh penempatan. Nah, ini yang P1 maksudnya rekan-rekan ya. Artinya dia berusaha mengajukan formasi di mana formasinya itu diperuntukkan sebagian besarnya untuk teman-teman yang sudah lolos passing grade di tahun 2021. Nah, di sini ya, kepada guru honorer yang lulus untuk memperoleh penempatan. Ini salah satunya. Artinya ini juga untuk yang 2023 ya, karena jangan sampai sudah lulus tapi tidak dapat penempatan. Kami tidak akan mampu berdaya saing kalau sumber dayanya tidak andal. Untuk mendapatkan sumber daya yang andal, maka harus dimulai dengan ketersediaan guru. Mana mungkin sebuah daerah akan maju kalau tenaga pendidiknya tidak cukup. Ini
kata-kata yang luar biasa rekan-rekan ya. Mana mungkin sebuah daerah akan maju kalau tenaga pendidiknya tidak cukup. Ia berharap para guru honorer yang lulus batas nilai minimal atau passing grade bisa berperan besar dalam memajukan kualitas pendidikan di Kota Tomohon dan mewujudkan visi Kota Tomohon sebagai kota maju dan berdaya saing. Sebelumnya, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yaitu Ibu Nunuk Suryani menegaskan, Pemda memang diminta mengoptimalkan kuota mengingat jumlah formasi yang dibutuhkan untuk guru ASN P3K di tahun 2023 sebanyak 600.000 sekian. Kami mohon untuk membuka dan menambah formasi. Jika ada hal yang mengganjal akan kita selesaikan bersama. Komitmen untuk mengoptimalkan formasi kuota guru ASN P3K ini dilakukan bersama dalam rapat koordinasi. Jadi penambahan formasi sebagaimana yang disampaikan oleh dari instansi ya atau pemerintah daerah di Bojonegoro itu tak lain hasil daripada rapat koordinasi dan sinkronisasi bersama Kemendikbudristek yang sekaligus mendorong Pemda untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di daerah masing-masing. Jadi 3 daerah ini patut diapresiasi rekan-rekannya. Pastinya teman-teman yang berasal dari daerah tersebut akan merasa senang dengan pernyataan ini. Nah, selanjutnya kita juga ada informasi dari media gpnn.com di mana usulan pengangkatan P3K menjadi PNS menguat. Sudah masuk DPR RI. Nah, ini ya, sudah masuk DPR RI. Semoga gol. Jadi di sini sebenarnya masih 50-50. Tapi kita jangan patah semangat rekan-rekan ya. Jangan patah semangat. Semoga saja gol. Ini informasinya 8 Juli ya. Kemarin 8 Juli. Usulan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K menjadi PNS makin menguat. Jadi sepertinya ini buat teman-teman yang sudah lulus ASN P3K diusahakan lagi untuk menjadi pegawai negeri sipil. Desakan ini disuarakan para P3K di sejumlah daerah yang merasakan ada perbedaan mencolok dengan PNS. Jadi ini suara dari ASN P3K ya, karena di sini dikatakan para P3K di sejumlah daerah. Nah, apakah nanti daerahnya disebutkan atau tidak? Nah, nanti kita cek. Walaupun sama-sama ASN, di lapangan P3K itu dianggap lebih rendah dibandingkan PNS. Nah, ini yang tahu persis adalah teman-teman yang sudah lulus ASN P3K pastinya. Apakah demikian atau tidak? Ini disampaikan oleh Ketua DPD Persatuan P3K RI Lombok Tengah, yaitu Bapak Syahiruddin. Setelah menjadi P3K, lanjutnya baru terasa dampak negatifnya. Ada perbedaan besar antara hak yang diterima PNS dan P3K. Di dalam aturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, PNS dan P3K sama derajatnya. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 5 katanya itu sama derajatnya antara PNS dan P3K. Tapi faktanya P3K tidak mendapatkan pensiun, tidak ada kenaikan golongan, tidak ada pengembangan karir. Yang lebih menyakitkan hati kami, ada perbedaan seragam dinas yang disamakan seperti honorer. Jadi ini entah apakah semua daerah seperti itu atau bagaimana, yaitu hitam putih hitam atau hitam putih ya. Tunjangan daerah serta lainnya juga tidak diberikan. Sementara itu, Ketua DPP Persatuan P3K RI, Teten Nurjamil menyampaikan, tidak hanya ASN P3K Nusa Tenggara Barat yang mendesak perubahan menjadi PNS. Nah, jadi ada satu daerah yang disebutkan yaitu dari NTB. Hampir semua P3K di daerah-daerah menginginkan P3K dinaikkan statusnya menjadi PNS. Atas desakan dari P3K di daerah-daerah, lanjut Teten, mereka mendatangi Komisi 2 DPR RI menyampaikan aspirasi P3K. Kami bersama pengurus dari NTB datang langsung ke Komisi 2 pada 6 Juli. Nah, berarti ini sudah rekan-rekannya, mereka betul-betul mendatangi DPR ya, menyampaikan aspirasi kawan-kawan P3K untuk diangkat menjadi PNS. Dalam pertemuan tersebut, Teten mengatakan telah diserahkan dokumen poin-poin usulan kepada anggota DPR RI berupa usulan revisi Undang-Undang ASN, khususnya tentang kesejahteraan P3K. Mulai dari tunjangan hari tua, kenaikan golongan, pengembangan karir dari P3K diangkat PNS. Kami mendesak agar rancangan Undang-Undang ASN memberikan jaminan kesejahteraan bagi P3K dan peningkatan status menjadi PNS. Menurut Teten, peningkatan status menjadi PNS itu adalah usulan wajar.
Sebab honorer yang menjadi P3K masa kerjanya dijadikan 0 tahun sehingga merugikan mereka. Bandingkan dengan pengangkatan honorer menjadi PNS pada 2018. Masa kerja honorer dihitung sehingga golongan kepangkatannya tidak dimulai dari 0 tahun. Nah, itu katanya rekan-rekan tidak dimulai dari 0 tahun. Honorer sudah menerima dengan legawa menjadi P3K. Tetapi mbok ya jangan mencolok gitu dong perlakuannya. Kami ASN juga kok mengerjakan tugas seperti PNS. Masa hak-haknya disunat. Jadi ini adalah pernyataan sikap dari rekan kita yang ASN P3K di Nusa Tenggara Barat, rekan-rekan ya. Dan katanya ini mewakili perasaan atau keinginan teman-teman ASN P3K di berbagai daerah. Tapi kita tunggu informasi selanjutnya terkait usulan ini, rekan-rekan ya. Karena yang marak sekarang yang berseliweran di media sosial itu adalah ASN P3K part time. Oke. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.